Mau tahu fakta apa atau mitos apa saja yang berkembang di masyarakat tentang TBC pada anak? Yuk tonton sampai habis ya. Halo sahabat ID, cabang Jember, saya Dr. Ali, dokter spesialis anak. Ada beberapa mitos yang berkembang di masyarakat terkait TBC pada anak. Kira-kira apa saja ya? Yuk, ikuti penjelasan berikut ini. Mitos yang pertama, TBC anak adalah penyakit turunan. Banyak di masyarakat berkembang bahwa tidak mungkin seorang anak itu mengalami penyakit TBC jika di keluarganya tidak ada yang kena TBC. Karena masyarakat beranggapan bahwa TBC adalah penyakit turunan. Faktanya, TBC adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini ditularkan melalui droplet atau percikan ketika batuk maupun bicara. Bakteri ini menular dari seorang penderita TBC kepada orang di sekitarnya. Sehingga anak akan mengalami TBC karena tertular dari orang di sekitarnya. Jadi kesimpulannya, TBC pada anak bukanlah penyakit turunan, tapi penyakit yang bisa ditularkan dari orang di sekitar anak tersebut. Mitos yang kedua, TBC anak hanya menyerang paru-paru. Banyak orang beranggapan bahwa TBC pada anak hanya menyerang paru-paru. Tapi faktanya, TBC pada anak itu bisa menyerang banyak organ. Memang kejadian yang paling sering adalah TBC paru. Namun, ternyata tidak hanya di paru saja. TBC pada anak juga bisa mengenai kelenjar, namanya TBC kelenjar. Menyerang otak, namanya TBC otak. Menyerang tulang, namanya TBC tulang. Kemudian bisa juga terjadi TBC di selaput jantung, dan lain-lain. Jadi, kesimpulannya, TBC pada anak tidak hanya menyerang paru-paru. Mitos yang ketiga, gejala TBC anak adalah batuk darah. Memang banyak beredar di masyarakat, ini anaknya kok bisa didiagnosis TBC anak, padahal anaknya tidak pernah mengalami batuk darah. Sehingga mitos ini sebenarnya diadopsi oleh masyarakat dari TBC pada orang dewasa. Memang pada orang dewasa sering terjadi batuk darah. Faktanya kalau pada anak, gejala yang tersering adalah berupa demam yang sumbernya tidak jelas. Demam lebih dari 2 minggu. Kemudian gejala berikutnya yang sering pada anak adalah terjadi penurunan berat badan. Kemudian berat badannya sulit naik, padahal sudah makan banyak tapi berat badan sulit naik. Itu juga merupakan gejala yang sering didapatkan pada pasien yang mengalami TBC pada anak. Kemudian berikutnya adalah gejalanya batuk yang lebih dari 3 minggu. Itu juga perlu diperhatikan. Apabila ada anak lebih dari 3 minggu batuk, perlu kita evaluasi kemungkinan terjadinya TBC paru. Kemudian gejala yang sering juga pada anak adalah terjadinya pembesaran kelenjar getah bening. Biasanya yang paling sering sekitar leher, bawah dagu, ketiak maupun selangkangan. Jadi kesimpulannya, batuk darah bukanlah gejala utama TBC pada anak. Mitos yang keempat, TBC pada anak tidak bisa disembuhkan. Seringkali orang tua ketika diberitahu anaknya mengalami TBC itu merasa down. Karena mitos yang berkembang di masyarakat, TBC anak tidak akan bisa disembuhkan. Faktanya,
TBC pada anak dapat diobati. Ada obat anti TBC yang dapat membasmi bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyebabkan TBC. Sehingga minum obat TBC secara teratur setiap hari selama 6 bulan sampai 12 bulan sesuai dosis yang dianjurkan oleh dokter. Kemudian disertai dengan makan yang bergizi, minum yang bergizi, itu insya Allah akan bisa menyembuhkan penyakit TBC pada anak. Jadi Bapak Ibu apabila didiagnosis TBC pada putra-putrinya tidak perlu khawatir, karena TBC pada anak bisa disembuhkan dengan pengobatan teratur dengan dosis yang tepat sesuai anjuran dokter. Mitos yang kelima, TBC pada anak tidak bisa dicegah. Banyak beredar mitos maupun isu di masyarakat bahwa seorang anak tidak bisa dicegah untuk bisa mengalami penyakit TBC. Mereka pasrah saja, waktunya kena ya kena dok. Ternyata faktanya apakah begitu? Tidak. Faktanya ada imunisasi yang bisa untuk mencegah penyakit TBC pada anak. Apa namanya imunisasi itu? Itu adalah imunisasi BCG, Bacillus Calmette-Guerin. Imunisasi BCG ini dilakukan saat bayi berumur 1-2 bulan. Imunisasi bisa dilakukan di puskesmas atau di posyandu yang terdekat dengan rumah warga sesuai dengan jadwal yang ada di puskesmas ataupun di posyandu tersebut. Imunisasi BCG itu bermanfaat untuk mencegah penyakit TBC pada anak, terutama TBC yang berat. Sehingga TBC pada anak adalah penyakit yang bisa dicegah, preventable, yaitu dengan melakukan imunisasi BCG. Oke, demikian sahabat ID Jember penjelasan saya tentang TBC pada anak. Selanjutnya kita mau membahas topik apa lagi ya di channel YouTube ID Jember Official. Yuk tulis saran, masukan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi pada video ini ya, agar kamu menjadi yang pertama mengetahui video kita selanjutnya. Sampai jumpa. Masyarakat sehat, masyarakat sejahtera.